Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan, khususnya pada mata kuliah metodologi penelitian secara virtual. Dan tak lupa kami berterima kasih kepada Bu Wiwin Astuti MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian pada semester ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Elsa Naditya Paramita, kemudian Husnul Imratur Rahimah, dan saya sendiri Said Lukman Taqiyuddin ingin melanjutkan atau mempresentasikan tentang teknik menentukan sampel khususnya pada penelitian kuantitatif. Sebelum kita beranjak ke teknik menentukan sampel tersebut, kita wajib mengetahui tentang definisi populasi dan sampel itu sendiri. Definisi populasi menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tapi juga bisa berupa objek dan benda-benda alam lainnya. Kemudian definisi sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi simpelnya sampel itu merupakan bagian dari populasi. Jika populasi berjumlah besar, maka peneliti tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang ada, karena sampel merupakan solusi dari masalah tertentu. Maka dari itu prinsip dasar penentuan jumlah sampel yaitu semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, atau sebaliknya semakin kecil jumlah sampel atau semakin menjauhi populasi, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi tersebut. Selanjutnya, beberapa alasan mengapa penelitian lebih cenderung menggunakan sampel dibandingkan populasi. Yang pertama, ukuran populasi terlalu besar. Kedua, efisiensi biaya. Tiga, waktu yang lebih cepat. Keempat, sumber daya yang lebih efisien. Dan yang terakhir, penelitian yang tidak mungkin menggunakan populasi. Seterusnya, langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama, tentukan target populasi. Kedua, mendaftar seluruh elemen unit populasi. Ketiga, menentukan sampel informasi. Keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Dan yang terakhir, menentukan teknik sampling. Ini yang langkah-langkah pengambilan sampel. Kemudian pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Elsa Naditya Paramita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang dapat kita gunakan. Di sebelah kiri, ada probability sampling, atau secara umum, semua orang yang dalam populasi dapat dijadikan sampel. Nah, di situ ada 4 cara. Sementara yang di sebelah kanan, yaitu non-probability sampling, yaitu hanya orang-orang tertentu yang bisa dijadikan sampel. Nah, ada 6 cara dalam non-probability sampling. Seperti yang disebutkan tadi, probability sampling
adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik yang pertama yaitu simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau kategori-kategori yang ada dalam populasi homogen tersebut. Teknik yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen tetapi berstrata secara proporsional. Contohnya, pegawai di kantor A populasinya 1000 orang. Jumlah pegawai yang lulus S1 ada 200 orang, S2 200 orang, STM 200, SMEA 200, dan SD juga 200 orang. Dari jumlah yang proporsional tersebut, kita ambil pula secara proporsional. Misalnya, kita ambil 10 orang dari tiap strata. Jadi, S1 10 orang, S2 10, STM 10, SMEA 10, dan SD 10 orang. Yang ketiga ada teknik disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai lulusan S3 4 orang, S2 90 orang, S1 800 orang, SMU 700 orang, dan SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan dari S3 dan 4 orang dari lulusan S2 diambil semuanya sebagai satu sampel. Karena kedua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat, ada teknik cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari satu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Misalnya, kita akan memilih Jawa Timur. Maka langkah pertama kita akan menentukan kotanya, apakah kota Malang, atau Sidoarjo, atau Bojonegoro. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan daerah yang ada di kota Malang. Misalnya di Kecamatan Sukun. Kemudian langkah ketiga kita mencari lembaga yang ada di daerah Kecamatan Sukun. Setelah itu kita menentukan anggota sampel secara random di lembaga yang ada di daerah Sukun tersebut. Selanjutnya adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ada 6 macam. Yang pertama adalah sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 40 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 40. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 4. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 4, 8, 12, dan seterusnya sampai
nomor 40. Yang kedua adalah sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 50 orang. Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 50 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 10 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus mencari data dari 50 anggota sampel. Yang ketiga adalah sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat adalah sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak memerlukan generalisasi. Yang kelima adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Yang terakhir adalah sampling snowball. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Misalnya, akan meneliti siapa provokator kerusuhan, maka akan cocok menggunakan purposive dan snowball sampling. Sekarang kita akan membahas mengenai penentuan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, terdapat 4 langkah. Yang pertama, ada ukuran sampel yang layak atau ideal dalam sebuah penelitian adalah antara 30 sampai 500 orang. Kemudian yang kedua, apabila kita akan membuat kategori, misalnya ada pria dan wanita, maka jumlah sampel setiap kategori minimal sudah memenuhi 30 orang. Kemudian yang ketiga yaitu sampel berdasarkan jenis penelitian. Apabila kita menggunakan analisis multivariate, bisa korelasi atau regresi berganda, maka sampel sama dengan jumlah variabel dikali 10. Misalnya kita membuat 5 penelitian, maka 5 variabel dikali 10, yaitu 50 sampel atau 50 jumlah sampel. Dan yang keempat, yaitu sampel eksperimen sederhana. Dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Misal kita membuat 10, maka ada 10 kelompok eksperimen dan 10 kelompok kontrol. Dalam menentukan ukuran sampel, kita bisa menggunakan beberapa rumus, seperti rumus Lovin, rumus Isaac dan Michael, nomogram Harry King, tabel Krejci dan Morgan,
serta presentase Young. Selanjutnya ada rumus Lovin. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus Lovin ini juga biasa digunakan dalam penelitian survei, di mana biasanya jumlah sampel sangat besar, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit, tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Berikut adalah rumus Lovin. Dari notasi di atas, N kecil adalah jumlah sampel minimal, N besar adalah populasi, sedangkan nilai E adalah error margin. Apabila sebuah penelitian dengan derajat kepercayaan 95%, maka tingkat kesalahan adalah 5%, sehingga peneliti dapat menemukan batas minimal sampel yang dapat memenuhi syarat margin of error, yaitu 5%, dengan memasukkan margin error tersebut ke dalam formula. Terdapat contoh soal sebagai berikut. Berapa perhitungan jumlah sampel dengan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5% dan jumlah populasi sebanyak 500 orang? Maka dari rumus tadi, N besar atau ukuran populasi kita isi dengan angka 500, sementara E atau persen kelonggaran ketidaktelitian akan kita isi 5% atau 0,05, maka akan diperoleh 285,714 atau dibulatkan menjadi 286. Cara yang kedua untuk menentukan ukuran sampel yaitu rumus dari Stephen Isaac dan William P. Michael dengan rumus yaitu S sama dengan J kuadrat dikali N dikali P dikali Q dibagi D kuadrat dikali N min 1 ditambah J kuadrat dikali P dikali Q dengan keterangan J kuadrat adalah taraf kesalahan yaitu 1%, 5% atau 10%. N merupakan jumlah populasi, P merupakan proporsi dalam populasi yaitu 0,5, Q merupakan 1 min P atau 1 dimin 0,5 yaitu 0,5, D merupakan derajat kebebasan yaitu 0,05. Sebagai contoh soal yaitu diketahui sampel untuk 57.519 populasi, maka dengan rumus itu diperoleh hasil yaitu 274,075556 dibulatkan menjadi 274 sampel. Rumus ini memiliki tabel yaitu dimulai dari angka 10 sampai 1 juta. Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung jumlah sampel dari populasi mulai dari 10 sampai dengan 1 juta. Dari tabel terlihat bahwa makin besar taraf kesalahan, maka akan semakin kecil ukuran sampel. Sebagai contoh, untuk populasi 1000, untuk taraf kesalahan 1% jumlah sampelnya adalah 399. Untuk taraf kesalahan 5%, jumlah sampelnya adalah 258. Dan untuk taraf kesalahan 10%, jumlah sampelnya adalah 213. Dari tabel juga terlihat bahwa bila jumlah populasi tak terhingga, maka jumlah anggota sampel untuk kesalahan 1% adalah 664, 5% adalah 349, dan 10% adalah 272. Untuk jumlah populasi 10 jumlah anggota sampel sebenarnya hanya 9,56, tetapi dibulatkan sehingga menjadi 10. Rumus ketiga dalam menentukan sampel yaitu nomogram Harry-King. Nomogram Harry-King adalah sebuah nomogram yang digunakan untuk menentukan jumlah atau ukuran sampel dengan cara menarik garis lurus dari titik yang menunjukkan jumlah populasi dengan melewati titik tingkat kesalahan, sehingga diperoleh persentase populasi yang diambil sebagai sampel. Pada nomogram ini, populasi yang bisa ditentukan jumlah sampelnya hanya sampai 2000 saja.
Pada rumus perhitungannya terdapat faktor pengali. Besarnya faktor pengali atau multiplication factor ini tergantung pada confidence interval yang digunakan. Confidence interval ini apabila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, maka kaitannya adalah dengan taraf kesalahan. Bila confidence interval 99%, maka taraf kesalahannya adalah 1%. Bila confidence interval 95%, maka taraf kesalahannya adalah 5%. Misalnya populasi berjumlah 200 orang. Bila tingkat kepercayaan yang dikehendaki adalah 5%, maka jumlah sampel yang diambil adalah N sama dengan 200 dikali 58% dikali 1,195. Jawabannya adalah 138,62 dibulatkan menjadi 139 orang. Dengan keterangan, angka 58% didapat dari nomograf dengan menarik garis lurus melewati angka 200 dan taraf kesalahan 5%. Angka 1,195 adalah faktor pengali hasil selang kepercayaan 95%. Selanjutnya rumus menentukan sampel yaitu dengan cara rumus Ricci dan Morgan. Kurang lebih rumusnya seperti ini, di mana N kecil menunjukkan ukuran sampel, N besar ukuran populasi, X kuadrat nilai C kuadrat, P menunjukkan proporsi populasi, dan D galat pendugaan. Atau juga bisa menggunakan tabel Ricci yang di sini menunjukkan N sebagai populasi dan S sampel. Jadi contohnya kalau kita misalnya N-nya 440, maka sampelnya 205, atau N-nya 7000, maka sampelnya 364. Kemudian rumus terakhir yaitu presentasi Jones, yang mana besar populasi diketahui dan besar sampel. Jika besar populasi 0 sampai dengan 100, maka besar sampelnya 100%. Kemudian 101 sampai 1000, maka sampelnya 10%. Selanjutnya 1001 sampai dengan 5000, maka besar sampelnya 5%. Kemudian 5001 sampai 10.000, maka besar sampelnya 3%. Kemudian di atas 10.000 ke atas, maka besar sampelnya hanya 1%. Nah, cukup sekian dari kelompok kami presentasinya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum wa istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.